sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman nih yang punya teman cowok di Hong Kong, mau konsultasi sama saya, nggak boleh datang ke tempat saya. Saya tidak mengizinkan siapapun cowok datang ke tempat saya untuk konsultasi. Saya tidak menerima itu. Jadi ngeri dong, di HP aja udah nggak sopan. Di HP aja udah nggak sopan. Dan dia bilang, kamu wajib menjawab pertanyaan saya. Kenapa saya harus wajib menjawab pertanyaanmu? Kamu paham nggak sih saya ngomong? Saya paham. Tapi dia nanyain tentang overstay, dia nanyain tentang tiket, dia nanyain tentang laporan ini, laporan itu. Terus dia juga menanyain tentang suaka. Saya nggak tahu kenapa dia sangat agresif sekali saat saya bertanya balik sama dia sebelum saya menjawab pertanyaan dia. Jawab aja pertanyaan saya, dia bilang. Loh, ini sudah nggak masuk di logika saya. Jadi saya ingin katakan buat teman-teman yang punya teman cowok atau siapapun, saya tidak menerima laki-laki datang ke studio saya. Jadi saya tidak menerima laki-laki datang ke studio saya mau curhat atau apapun. Kalau mau ditelepon, dan katakan sama mereka setiap kali telepon ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi saya nggak mau salah paham. Ya. Jadi ini saya hari ini ngeri banget. Jadi saya nolong orang, malah saya dimaki-maki. Jadi cowok nggak boleh datang ke studio saya. Cowok tidak boleh datang ke studio saya. Saya tidak peduli siapapun kamu. Jadi tolong ya, kondisikan juga ya yang kalian ingin minta bantuan, telepon aja. Jadi kalau memang iya ceweknya suruh datang ke sini, biar ceweknya yang teleponan sama kamu, saya yang mau ngomong aja. Jadi saya nggak mau ya. Jadi sekali lagi saya nggak mau ada cowok telepon saya terus maki-maki saya. Kalau saya melakukan kesalahan, saya dikritik, saya mau. Tapi tiba-tiba dia datang ke saya dan maki-maki saya dan marah-marah sama saya karena saya tidak merespon telepon dia dan saya menanyakan sama dia karena dia tidak menjawab pertanyaan saya. Jadi saya itu wajib menjawab pertanyaan dia, tapi dia tidak ingin menjawab pertanyaan saya. Dia menanyakan tentang imigrasi, tentang overstay, tentang tiket, tentang suaka. Tapi saya sebelum menjawab pertanyaan, saya nanya, sama siapa sih? Kenapa harus nanya sama? Kamu kan tempat curhatan, kamu kan tempat konsultasi, kamu wajib dong ngangkat telepon saya. Oke, suaramu saya rekam. Kenapa saya harus direkam? Itu adalah kewajiban kamu untuk menjawab pertanyaan. Cekik saya, nggak tahu. Kok saya bisa menjadi wajib untuk tanya, wajib untuk menjawab pertanyaan, sementara saya nggak kenal kalian. Nggak ada kewajiban saya. Wong kadang saya tuh takut kok menjawab pertanyaan kalian. Dan saya nggak ngerti kenapa ini orang telepon saya dengan memaki-maki dan memarah-marah. Ya, sekali lagi saya tidak menerima cowok datang ke tempat saya. Apapun alasannya. Apapun alasannya, karena bukan membahayakan saya atau tidak, karena saya tidak ada urusan. Saya membantu ya udah sekedar podcast saja. Kalau mau ya podcast saja. Jadi saya nggak mau ya. Jadi saya hanya ingin memastikan bahwa kalian dengan cara memaki-maki saya akan kelihatan seperti apa kalian dan bagaimana kalian. Saya kira perempuan sama perempuan aja yang cangkemnya oke, tapi ternyata akhir-akhir ini banyak sekali cowok play victim. Karena saya tahu sesuatu tentang dia itu gopoh banget. Dia itu gopoh banget. Ya, jadi buat teman-teman, saya nggak tahu harus ngomong apa dan bagaimana. Intinya adalah saya tidak menerima curhatan cowok datang ke studio saya. Ya, apapun itu alasannya. Jadi kalau kalian punya teman bermasalah, datang ke tempat saya, kamu yang datang dan telepon dia aja. Ya. Jadi digemes banget ini orang, marah-marah sama saya, maki-maki saya. Tapi gak usah khawatir, saya sudah punya rekamannya. Dan ingat, saat kalian datang ke kantor saya, saat kalian datang ke studio saya,
Ruangan saya itu ada CCTV-nya. Ruangan saya ada CCTV-nya. Jika kalian keberatan untuk datang, ya jangan datang. Karena untuk keamanan juga Mbak, ntar ada yang bilang uangnya hilang lah, kerupuknya hilang lah, atau apapun. Saya nggak mau. Jadi saya tidak mau ada apa-apa di situ. Jadi 2 kali hari ini saya ditelepon oleh 2 cowok yang berbeda dan seolah-olah menginterogasi saya. Mungkin saya GR atau baper, tapi saya tidak ingin menjadi satu kemarahan buat saya pribadi dan akhirnya saya membenci seseorang. Jadi terima kasih yang sudah hadir, Kirana Susi, Mbak Rea, Happy Dian, tanpa nama, Mas Danang yang sudah hadir, Sekar Arum. Jadi dari hari itu Mas Kai yang play tim sama istrinya kita was-was. Iya, kalian sudah was-was itu. Dan dari situlah saya sudah nggak nerima cowok lagi. Tapi kan saya nggak diteror nih. Saya itu nggak diteror oleh siapapun. Mbak Sinta, terima kasih. Putri Princess, terima kasih. Saya nggak diteror siapapun. Cuman hari ini saya menerima 2 telepon dari laki-laki yang kebetulan saya yang satunya posisi masih di bis karena macet. Yang kedua, saya posisi di kantor. Jadi sangat aneh sekali ya teman-teman. Jadi Mbak Esther Lesari, saya salut dengan Miss Yuni kebaikan dan kesabaran Miss Yuni dalam menghadapi berbagai macam curhatan. Sehat terus ya Mbak Yuni, sukses selalu. Devianti, terima kasih. Arin Faiz, Mbak Siti Hamidah, Weni Peyek, sopo enek peyek di kantor Suryani, Asmoro Dono, Asmoro, Bunda Adija, Putri Deso Ica, Eka Dona, Sutianingsih Ani, Farmosa, Suryanti, Mbak Ninu, Putri Deso Princess, Tini, Rafael, Asuti, Suryani. Ditunggu konten itu Kak, di-up, kita viralkan. Nggak perlu, mungkin saya akan ada potongan sedikit aja tentang dia, tapi artinya adalah banyak orang yang hadir sebagai play team. Banyak orang yang tiba-tiba hadir menjadi play team. Tapi saya ingin menyatakan sekali lagi, jangan pernah bawa cowok datang ke studio saya terus curhat. Saya nggak peduli siapapun dia. Dan ingat, saya tidak ada berkewajiban menolong siapapun kalau dia sendiri tidak mau menolong dirinya sendiri. Jadi saya tidak ingin dijadikan itu trauma saya untuk membantu orang lain. Jadi saya harus membatasi limit-limitnya, yang dimana bisa terus dan yang mana tidak bisa saya teruskan. Jadi saya pribadi menyatakan tidak ingin podcast dengan laki-laki datang ke studio saya secara langsung dan tidak langsung, apapun alasannya ya. Jadi buat teman-teman, saya minta maaf ya, bukan saya tidak ingin menolong kalian, tapi saya tidak ingin menjadi trauma dan akibatnya saya membenci siapapun laki-laki itu. Jadi saya tidak ingin punya rasa trauma dan akhirnya saya membenci. Lebih baik saya katakan tidak untuk menolong laki-laki yang ada di Hongkong sini. Jadi kalian mau menipu orang, kalian mau apapun itu hak kalian. Dan kalian katakan sama saya, sama-sama cari rezeki, kenapa saya harus memberantas job TKL? Jadi sama-sama cari rezeki, kenapa saya harus memberantas job TKL? Padahal job TKL itu ada. Silahkan teruskan, itu adalah hak Anda. Saya cuma mengingatkan bagi yang ingin diingatkan. Bagi yang tidak ingin diingatkan, monggo, itu uang kalian. Jadi kalau kalian merasa kecewa dengan yang saya ingatkan, karena saya mematikan rezeki kalian dengan menipu, dan kalian tidak terima satu gerombolan, ya monggo. Ya, Anda boleh menghina saya dengan versi Anda, tapi saya boleh dong mengingatkan saudara-saudara saya. Perkara saudara saya tidak mau saya ingatkan, itu adalah urusan mereka. Tapi setidak-tidaknya nih, saya sudah mencoba untuk mengingatkan orang-orang terdekat saya, karena saya tidak ingin orang-orang terdekat saya akhirnya nangis gara-gara mereka kehilangan uang dan tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau kalian tersinggung dengan uploadan saya, kalau kalian tersinggung dan marah dengan apa yang saya sampaikan berdasarkan fakta, dan kalian maki-maki saya karena saya mengingatkan kalian jangan jualan online, itu adalah hak mutlak kalian.
Saya pribadi minta maaf, dan silahkan Anda lanjutkan. Saya cuman mengingatkan satu hal, yang rugi sampean dewe bukan saya. Yang rugi sampean bukan saya. Saya hanya konten kreator, saya cuman influencer. Kalau mau saya ingatkan, ya monggo, nggak mau ya udah. Jika kalian terus-terusan memaki saya karena alasan tersebut, ya udah nggak apa-apa. Dan selanjutnya adalah, saya kira setelah saya dihina-hina dengan PSK karena saya membahasnya di KND, saya tuh sudah nggak viral lagi, maka saya sudah nggak viral lagi. Tapi ternyata dengan adanya kasus Sempak, saya viral lagi. Bener nggak sih? Setelah kasus Sempak selesai beberapa waktu yang lalu, maka saya sudah menganggapnya selesai. Nah, ganti anak saya buka agent, diserang lagi. Waduh, ini jadi kalian itu sebenarnya, para hater itu terus-terusan tidak ingin saya itu apa ya? Tidak ingin saya tidak viral, malah yang memviralkan itu haternya. Jadi saya nggak ngerti kenapa. Jadi ya udah, nggak apa-apa, karena banyak orang yang suka atau tidak suka dengan saya. Jadi saya jadinya cuman senyum-senyum aja. Jadi gimana ya mau ngomong, intinya lucu aja deh. Kebencian kalian terlalu mendarah daging pada saya, padahal sampean nggak kenal sama saya, sampean nggak tahu siapa saya. Kebencian Anda sudah mendarah daging, sampean buang waktu hanya untuk menyakiti saya, sementara saya tidak merasakan sakit itu. Dan seperti yang saya ingatkan kemarin, jangan sesekali cocoki lagi, sementara semuanya itu tidak cocok. Saya akan terus menjadi pribadi saya, dan saya akan tetap membantu orang semampu dan sebisa saya. Jadi Anda semua tidak bisa menghalangi langkah saya untuk membantu orang lain. Saya akan tetap membantu orang lain dengan cara saya, dengan versi saya, dengan gaya saya. Jadi teman-teman tetap semangat, saya masih ada di sini, dan saya akan terus tetap mengabsen kalian satu persatu tanpa perlu intimidasi dari siapapun. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah mendukung saya. Jadi sempat kegeeran atau kesenangan saya ini. Oke. Dan berikutnya